tentang hal itu. Baik. Berarti yang berkuasa ini adalah Yesus. Dia berkuasa. Kan itu dijelaskan di 10 bahwa dia berkuasa. Baik. Dia berkuasa. Dia berkuasa untuk mengambil nyawanya. Dia memberi nyawanya. Tunggu. Bagaimana ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa. Lalu bagaimana Bapa tadi mengatakan bahwa dia bisa berkuasa? Iya. Jadi kalau berbicara tentang konfirmasi Kristus berbicara, ini saya mau jelaskan. Jangan dipotong. Bahwa konfirmasi ketika Yohanes 1:14 bahwa firman itu telah menjadi manusia, artinya bahwa dia turun menjadi manusia dari perkataan, kata kunci dia mengosongkan diri. Maka dia akan melakukan apapun dalam bentuk kemanusiaannya dia. Natur manusia itu dia akan melakukan. Maka dia pun lapar, dia pun tidur, dia pun lelah, dia pun beribadah, dia pun berpuasa. Dia melakukan itu sebagai salah satu suri teladan bagi kita untuk kita mengikutinya. Jadi pekerjaan-pekerjaannya dia ketika dia masih ada di bumi. Maka Kristus mengatakan bahwa aku datang dari sorga. Dia kerajaanku dari sorga. Dia yang mengetahui sorga. Dia yang bisa menyatakan Allah itu sendiri. Gak bisa. Tidak ada satu orang pun mengenal Bapa, hanya dia. Makanya Abang Ustadz mengatakan demikian bahwa Yesus sebagai utusan. Ya, karena Bapa mengutus firman-Nya yang turun menjadi manusia. Tetapi Bang Ustadz jangan melihat dari sisi yang lain, dari ayat tersebut. Tetapi kita bisa konfirmasi di ayat-ayat yang lain. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia telah dilihat oleh Abraham? Dia yang berjumpa dengan Abraham. Abraham bersuka cita. Kok bisa? Dia bisa mengatakan kepada orang Yahudi bahwa aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Secara logika Pak Ustadz, kira-kira Abang menganalisa secara logika, kok bisa Abraham yang lahir 50 tahun yang lalu, kok Yesus yang baru lahir, lalu dia mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada kok. Aku sudah dilihat oleh Abraham, kok Abrahamnya bersuka cita. Nah pasti orang Yahudi itu, loh kepalamu jitak kamu. Pasti marah. Oke, itulah yang membuat. Baik. Apakah Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Yesus itu sendiri? Iya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Yang mereka kan Yesus itu sendiri. Yesus. Karena gini, Yesus. Ya Yesus itu sendiri yang kita kenal sebagai Yahweh. Baik. Dari mana Yesus? Yahweh. Dari mana Abang mengetahui Yesus itu adalah Abraham menyembah? Bagaimana Abang tahu bahwa yang disembah Abraham dan Yakub adalah Yesus? Apakah yang disembah Abraham itu bukanlah sang Allah atau sang Bapa? Kalau Abang tadi mengatakan yang disembah Abraham adalah Yesus itu sendiri, saya minta di mana ada kata Yesus di situ? Kalau kata Yesus di dalam perjanjian lama itu kita tidak melihat, tetapi mereka mengenal tentang Musa, mengenal dia sebagai jelaslah Bapakku. Karena kenapa? Entar dulu Bang. Tunggu dulu, saya di sini saya harus tegas. Bapak tadi mengatakan bahwa yang disembah Abraham Yakub itu adalah Yesus. Sementara di situ tidak ada tertera kata nama Yesus. Ya, yang disembah adalah Sang Bapa itu sendiri. Kenapa? Jelas, maka jelaslah Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Maka jelaslah, karena tidak ada dikatakan Allah itu adalah Yesus. Karena kenapa? Kalau Bapak mengatakan Yesus itu adalah sang Allah itu sendiri, bagaimana bisa ketika tiba di perjanjian baru dia mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri? Artinya dia tidak 100% sebagai Tuhan dalam artian Yesus itu sendiri. Artinya yang Tuhan di sini adalah Bapa, bukan Yesus. Bagaimana bisa Bapak? Iya. Tunggu dulu. Iya. Sekarang saya mau tegaskan kepada Bapak sekali lagi. Yesus ini siapa dan Bapak itu siapa? Jujur sama saya. Oke. Yesus itu hanya jawab saja itu. Yesus itu siapa dan Bapak itu siapa? Oke, silakan Pak. Yesus itu siapa? Karena kita ada dua perbandingan. Bahwa Allah yang dikenal, Bapa yang dikenal di dalam perjanjian, dan Kristus yang datang untuk menggenapinya.
Maka dari itu di dalam Kolose 2 ayat 9 dia berbicara tentang bahwa sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan di dalam dirinya Kristus. Iya, bahwa saya, dia Pak. Paham iya saya. makanya begini, makanya dia bisa menggenapi itu tentang apa yang tertulis. Maka Yesus mengatakan bahwa aku telah tertulis di dalam kitab para nabi-nabi. Kenapa kok bisa Kristus mengatakan begitu? Kok bisa dia mengatakan aku sudah ditulis dalam kitab para nabi-nabi? Kok bisa dia mengatakan itu? Artinya apa? Karena dia, makanya di dalam Kejadian itu menggambarkan dia, di dalam Yesaya menggambarkan tentang Kristus itu sendiri. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa tidak, karena perjanjian lama adalah sedo atau bayangan itu sendiri yang digenapi oleh Kristus yang telah lahir datang menjadi Immanuel, Yesus Kristus. Disitulah untuk menggenapi, untuk meyakinkan bangsa Yahudi bahwa maka gini, dengar baik. Saya mau jelaskan terlalu panjang, terlalu panjang, abang. Terlalu panjang, Bapak. Yang saya ingin katakan, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa, hanya itu. Bapak saya jawab. Oke, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa? Yesus itu adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Bapak sang sumber ada yang mengirim, artinya di dalam Firman itu turun menjadi manusia. Tetapi tadi yang kita jelaskan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan karena Firman yang turun menjadi manusia. Maka di dalam Kolose 2 ayat 9. Oke, ayat kritik silakan dilanjutkan dulu Bang Zul. Dilanjutkan. Saya ikuti logika Bapak. Bapak tadi mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri, betul? Iya, Yesus itu adalah Firman yang turun. Betul. Oke, betul? Betul. Oke, betul. Firman itu dari mana? Firman, Bapak yang mengutus Firman. Bapak yang mengutus Firman-Nya. Bagaimana bisa? Di mana ayatnya Bapak mengutus Firman? Loh, kan Firman telah menjadi itu tadi Yohanes 1 yang berarti Yohanes mengutus. Tunggu, berarti bukan mengutus. Firman di sini adalah Allah itu sendiri. Oke? Ya, Firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Yesus itu adalah Firman itu sendiri, betul? Iya, Firman. Oke. Berarti Firman itu adalah Bapa, betul? Firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, Firman itu adalah Allah sendiri yang turun ke bumi menjadi Yesus manusia. Itu. Manusia. Yang nujul menjadi manusia. Ya, nujul menjadi manusia. Siap. Saya kunci jawaban Bapak. Yang nujul berarti yang turun ya. Berarti ada turun di situ. Okay. Artinya dia berkenosis artinya. Iya, baik. Sabar. Kenosis berarti menjadi Bapak, manusia. Iya, baik. Berarti Bapak yang nuzulnya adalah asbabnya dia turun ke bumi menjadi manusia. Yaitu Bapak itu menjadi, iya. Kita sepakat dulu. Bapak itu turun ke bumi menjadi manusia, betul? Betul, dia menjadi manusia. Firman-Nya yang turun. Jadi pemahaman kekristenan bahwa Bapa mengutus Firman yang turun menjadi manusia. Tunggu. Berarti bukan berarti Bapa itu. Tahan dulu. Jadi gini. Itu kalau misalnya Bang Zul ngomong, Ayah Kriting ngomong bertabrakan, yang dengar sakit kepala, Pak. Ya. Jadi satu-satu giliran. Selesaikan Bang Zul dulu, baru Ayah Kriting ngomong. Dan setelah Ayah Kriting ngomong, nanti Bang Zul. Tapi ingat, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti mau menanggapinya juga tidak mudah gitu ya. Kepanjangan. Pada intinya saja. Oke, Sip. Oke, gini ya. Saya jelaskan tadi ya. Bapak tadi mengatakan Firman itu yang nuzul ke bumi menjadi Yesus itu sendiri, betul? Betul, Pak? Firman yang telah menjadi manusia. Oke, Firman yang menjadi manusia. Karena Firman itu berasal dari Bapa, ya? Ya, Bapak sendiri mengutus Firman-Nya. Oke. Berarti Firman itu berarti di sini Bapak, kalau dia Bapak mengatakan Firman itu mengutus dan menjadi Yesus, berarti ada Bapa yang di surga, betul? Bapak memiliki segalanya. Iya, artinya Bapak ada di surga waktu dia mengutus Firman itu.
Dia di singgasana dimanapun dia berada. Oke, baik. Berarti yang Tuhan di sini adalah Bapa. Betul, sang sumbernya. Oke, siap. Yang menjadi utusan itu firman itu sendiri adalah Yesus. Betul? Bapa mengutus firman yang turun menjadi manusia. Berarti jelaslah yang saya mengatakan. Kenapa saya katakan Yesus tidak punya kuasa? Karena firman itu hanya mengutus, hanya diutus yang menjadi sang Yesus. Sementara Bapa itu ada di surga. Bapa tadi mengatakan, Bapa ada di singgasana. Artinya yang turun itu adalah firman-Nya yang menjadi Yesus. Artinya kita bisa menarik kesimpulan, maka jelaslah Yesus hanya diutus karena Tuhan sejatinya ada di atas, yaitu Bapa itu sendiri. Itu kesimpulan Bapak tadi. Karena kenapa? Bapak mengatakan, bukan saya yang bilang, Bapak mengatakan firman itu nuzul. Perkataan itu, firman itu perkataan Bapak. Ya. Artinya dia nuzul menjadi Yesus. Baik. Berarti dia nuzul menjadi Yesus. Ya kan? Nah, yang mengutus, tunggu dulu. Yang mengutus itu adalah sang Bapak itu. Bapak tadi mengatakan Bapak ada di singgasana. Makanya jelaslah Bapak. Justru Yesus tidak punya kuasa. Karena kenapa? Dia hanyalah sang firman yang menjadi manusia, yaitu utusan. Bapak sendiri yang mengatakan. Bukan saya. Oke. Jadi begini Pak Ustadz. Di dalam konteks kemesiasan itu, bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus adalah imam dan raja. Kalau berbicara tentang utusan, saya mengakui bahwa Yesus itu diutus. Tidak dibantah bahwa itu adalah utusan. Tetapi Bapa sendiri, ya, Bapa sendiri mengutus firman. Berarti dia adalah messenger. Dialah utusan. Memang utusan bahwa Bapa sendiri mengutus firman yang turun menjadi manusia. Bahwa Kristus menjadi perantaran antara manusia dan Allah. Itu betul, itu nggak bisa dibantah. Makanya anak manusia harus ditinggikan, tidak bisa dibantah. Tetapi di sini ada punya kekuasaannya. Hanya yang bisa menyatakan Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Dia yang mengetahui tentang sang Bapa itu sendiri. Maka apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh anak. Berarti ini ada satu keterikatan antara sang Bapa dan firman yang telah menjadi manusia ini. Mereka memiliki hakikat yang sama. Maka di dalam Kolose 2:9 bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Di dalam Kolose 1:15 bahwa dia mengatakan, kita baca, bahwa ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi di dalam dia, di dalam Yesus Kristus lah diciptakan di dalam surga maupun di dalam dunia ini. Jadi tidak bisa dibantahkan bahwa memang Kristus adalah perantaran antara manusia dengan Allah itu sendiri, sang Bapa itu sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa dia adalah sang pencipta itu sendiri yang kita kenal. Karena gini Bang, karena Yesus mengatakan kepada seorang perempuan Samaria, dia mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Bahwa pada waktunya kamu akan menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan Samaria itu mengatakan bahwa berarti kamu adalah Mesias. Artinya orang yang diurapi. Kristus mengatakan bahwa akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Berarti di situ dia mengkonfirmasikan tentang keilahiannya dia. Maka orang Kristen itu mengakui tentang Kristus itu adalah sebagai Tuhan. Tentu karena apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1. Kita tidak bisa membantahkan dalam Kolose 2:9. Itu tidak bisa apa yang dikatakan Yohanes 8:58 berbicara tentang dia yang sudah ada dikatakan dalam Nabi Yesaya, dikonfirmasi di dalam Wahyu 1 ayat 17, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dan lain sebagainya. Itu semua berbicara merujuk kepada ketuhanannya dia. Jadi mengkonfirmasi dia kembali bahwa dia akan datang lagi, karena semua nabi, Yesus mengatakan semua nabi mati. Tetapi Kristus itu akan datang kembali. Dia akan datang yang menghakimi orang hidup maupun mati, yang kami percaya. Jadi nggak bisa kita Bang Ustadz mengatakan bahwa dia sebagai utusan. Ya, saya bilang dia utusan. Karena Bapa mengutus firman-Nya.
konteksnya mengutus itu ada. Jadi nggak bisa terbantah. Kita tidak bisa maka anak manusia ditinggikan. Kita harus mengakui bahwa dia anak manusia. Tetapi jangan lupa ketika dia mati dan bangkit dan hidup, dan di situ kita mengakui bahwa dia datang dari surga. Kenapa dia datang dari surga? Yesus sendiri mengatakan, aku turun dari surga. Tuhan tidak bisa kita bantahkan, mah. Aku datang dari surga. Oke, sudah ya kritik? Sudah? Cukup Bang, nanti panjang-panjang. Oke, lanjut Bang Zulkifli untuk menanggapi. Mute-nya dibuka dulu Bang Zulkifli. Oke. Saya hargai yang Bapak sampaikan panjang kali lebar. Saya hargai. Tapi Pak Bapak kalau paham yang Bapak katakan, itu saya tidak dapat satu poin. Apa yang tadi saya tanya kepada Bapak. Ya. Bapak dan saya tadi sudah sepakat saya dengan Bapak bahwa firman itu yang menjadi nuzulnya untuk menjadi Yesus, yang sebagaimana firman itu dari sang sumber, dari Bapak itu sendiri. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak tetap ada di singgasananya. Nah, artinya di sini Yesus itu hanya utusan. Karena kenapa? Kenapa dia dikatakan utusan? Maka jelaslah firman itu yang telah menjadi sang Yesus itu sendiri, yang sebagaimana Bapak telah mengutusnya. Firman itu perkataan. Kalau Bapak tadi mengatakan firman yang menjadi manusia, oke, kita sepakat firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Artinya yang menjadikan perkataan itu dari Allah, karena dia sang sumber. Sang sumber itu adalah yang maha tinggi, di bawahnya Yesus. Karena kenapa? Dia memiliki firman. Firman itu memiliki apa? Memiliki sumber. Siapa sumbernya? Yaitu Bapa. Yesus itu siapa yang turun ke siapa itu Yesus yang turun ke bumi? Yaitu adalah utusan. Dan Bapak tadi mengatakan, Bapak sepakat bahwa dia utusan. Bagaimana bisa Tuhan menjadi utusan? Yang menjadi harusnya kalau kita mengatakan dia Tuhan, harusnya yang menjalankan perintah-perintahnya itu adalah sang nabi. Maka jelaslah para murid mengatakan, itulah Nabi Yesus dari Nazaret. Dia adalah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Oke? Karena kenapa? Kalau kita korelasikan dengan firman itu menjadi pada mulanya firman itu adalah Allah, dan Allah itu bersama-sama, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Artinya jelas. Yang Bapak katakan tadi, yang memiliki firman itu adalah sang sumber. Siapa sang sumber? Yaitu Bapak. Makanya saya katakan Bapak yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Bapak. Bukan Yesus. Karena kenapa? Saya bacakan ya Bapak ya. Saya bacakan. Yohanes 13 ayat ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi. Apakah Yesus hamba? Hamba. Apakah Yesus utusan? Utusan. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Maka jelas di sini yang mengutus itulah yang paling tinggi derajatnya. Itulah yang dikatakan Yesus. Aku berdoa kepada Bapa langit dan bumi. Kenapa bisa dia mengatakan begitu? Yesus mengatakan begitu. Ya Allahku, ya Bapakku. Aku berdoa kepada Allah langit dan bumi. Allah langit dan bumi, bukan Yesus. Dan dia berkata, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Bagaimana bisa Yesus bisa mengatakan seperti itu? Kalau dia mengatakan seperti itu, maka jelas sinkronisasinya dan korelasinya Bapakku. Karena kenapa? Bapak dan saya sepakat. Bukan saya sendiri yang bilang, saya dan Bapak dan saya mengatakan firman itu telah bernuzul. Bapak tahu nggak apa artinya nuzul? Nuzul itu ada asbab turunnya.
Nuzul turun, artinya firman itu dari sang sumber Bapa turun ke bumi menjadi Yesus itu sendiri yang menjalankan nubuat-nubuat dari Bapa itu sendiri atau sang Allah. Karena kenapa? Tidak akan ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku sebagai jalan. Yesus adalah jalan, tapi bukan Tuhan. Ya, jelas di situ ya. Tunggu. Sabar. Sabar ya. Saya mau sinkronkan ini dengan akal. Bagaimana Tuhan? Bapak tadi mengatakan, Tuhan kok mati? Bagaimana bisa Tuhan mati? Nggak ada Tuhan mati, nggak bisa Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, artinya dia bukan Tuhan. Kalau Bapak mengatakan tadi tubuh kemanusiaan Tuhan yang mati, artinya Roh Allah dikalahkan dengan sisi kemanusiaan Yesus. Berarti Roh Allah tidak punya keistimewaan. Bagaimana bisa? Dia berkata di kayu salib, Eli, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya jelas. Tunggu, sabar. Artinya jelas, semasa belum penyaliban itu, Roh Allah bersama dengan diri Yesus. Bang Zul. Ya, artinya kalau Bapak mengatakan hal yang demikian, artinya ada kontradiksi di sini tentang ketuhanan Bapak. Tentang ketuhanan Yesus. Ada dua hal yang kontradiksi, sangat bertentangan. Karena secara logika batal tentang ketuhanan Yesus dan Allah itu sendiri. Kalau dia bisa mati. Bukan saya yang bilang, tapi Bible Bapak sendiri yang mengatakan itu. Oke, terima kasih. Silakan. Bang Zul. Oke, sebelum kita lanjut ke Ayah Kriting, saya pengen menyapa dulu PDT Sandrego. Selamat malam PDT Sandrego. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Biasa saja, boy. Lanjut. Anda memang saya angkat ke atas di sini untuk mencairkan suasana biar ada senyum-senyumnya sedikit. Tapi kalau saya sudah merasa bisa mencairkannya lagi, Anda saya turunkan kembali. Oke, ada yang mau ditambahkan nggak nih terkait tadi yang telah disampaikan Bang Zulkifli menanggapi Ayah Kriting? Silakan Bang. Oke. Bang Kriting. Baik, Lanjut dulu. saya lanjut ke Ayah Kriting dulu ya. Oke, silakan dilanjut Ayah Kriting. Oke, baik, terima kasih. Memang cukup lama saya harus menunggu, tapi tidak apa-apa, itu kita harus memahami ya. Terima kasih Abang Zulkifli. Artinya begini Bang Zulkifli, saya berbicara konteks tentang nuzul itu untuk proximity, pendekatan dengan keislaman, bahwa firman yang turun bernujul menjadi Quran, kan begitu. Artinya tidak biar tidak salah paham. Pendekatan-pendekatan inilah yang kita bangun supaya kita memahami tentang hal ini, bahwa firman itu telah menjadi manusia bukan berarti kun fayakun, bukan berarti berfirmanlah jadilah terang, jadilah bla bla bla. Itu pemahaman secara kekristenan itu tidak seperti itu, bahwa Bapa itu mengutus firman yang turun, artinya dia mengutus firman yang turun menjadi manusia, berkenosis itu menjadi manusia itu, mengosongkan diri. Jadi sang cahaya yang tak terhampiri ini, terang yang tak terhampir ini, dia inilah harus turun, yang kita tahu bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 27 bahwa manusia dicipta serupa dengan gambar Allah itu sendiri, sehingga Abraham itu berjumpa dengan Tuhan itu sendiri dan Tuhan itu berbicara dengan Abraham. Apakah Tuhan itu tidak nampak? Maka Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria bahwa apa yang kamu sembah itu kamu tidak kenal, tetapi apa yang kami sembah itu kami kenal. Maka pada waktunya kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berarti sungguh telak ini berbicara tentang Tuhan, dan Tuhan itu berjumpa. Maka Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia sudah berjumpa dengan Abraham itu sendiri. Abraham bersuka cita. Yohanes pun bersaksi bahwa aku tidak bisa melepaskan tali kasutnya karena Yesus itu sudah ada sebelum aku ada. Padahal Yohanes duluan lahir. Itu pembicaraan itu mengkonfirmasikan tentang dia. Nah, maka dari itu
Rasul Paulus itu dia menekankan bahwa dengan mati dan bangkitnya dia, itulah dijadikan Tuhan. Bukan berarti hanya Rasul Paulus yang menyesatkan kita, yang membuat dia Tuhan, tidak. Tetapi Kristus yang dari kekekalan sampai kekekalan, dia berjumpa dengan Abraham, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Itulah yang membuat orang Yahudi itu jengkel. Maka pada saat pencobaan di padang gurun, bagaimana iblis itu, memang dia tahu bahwa iblis mencoba dia. Kenapa iblis mencoba dia? Karena dia tahu bahwa itu dari kemanusiaan itu iblis tahu tentang dia siapa itu. Maka Yesus mengkonfirmasi kepada iblis, nyala engkau, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Dalam arti ini, pembicaraan di situ adalah dua orang yang berbicara. Kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak mungkin mengatakan jangan nyala engkau dari sini, janganlah coba Tuhan Allahmu. Nah, siapa yang dicoba pada waktu di padang gurun? Kristus sendiri yang dicoba. Kecuali Kristus mengatakan, hei iblis, nyala engkau dari sini. Kamu jangan mencobai Bapakku. Itu kalau misalnya Kristus itu bukan Tuhan, tapi dia mengkonfirmasi dia orang kedua tunggal, berbicara merujuk kepada Allah itu sendiri, dia sendiri, karena yang dicobai iblis yang mencoba dia. Gitu loh. Jadi kalau misalnya abang lari ke sana, bagaimana dia utus? Ya utusan, yes. Karena Bapa sendiri mengutus firman yang turun menjadi manusia. Makanya di dalam Kolose 2 itu sebagai gambaran Allah itu sendiri. Dan dia yang nampak, kita harus berjumpa dengan dia. Dan kita tahu menyembah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kita kenal. Bagaimana kita tidak kenal? Abraham mengenal dia. Tidak mungkin Abraham tidak mengenal dia. Karena dia menjanjikan Sarah untuk dia lahirkan Ishak. Jadi nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau misalnya saudara-saudaraku yang Muslim mengatakan itu tetap bersikukuh karena itu adalah iman, ya it's okay. Kalau saya juga tidak bisa membantah itu, karena semua itu kita menjalankan keyakinan kita sendiri. Tapi pada waktunya kita yang akan tahu. Oke, saya paham. Tahan dulu Bang Zul. Saya mau ingatkan lagi teman-teman kita ya, yang saudara silanku, non muslim, bantu tap-tap layarnya sampaikan 200k. Sampaikan 200k. Tap-tap layarnya. Tapi sinyal saya bagus enggak ya, suara saya ya, Mbak Bos? Sinyalnya bagus. Benar, bagus. Saya lihatnya agak merah, jadi saya pikir ya, terima kasih untuk yang terima kasih ya. Iya, baik. Tadi Bapak saya tanggapi boleh ya. Layarnya terus sampaikan 200k ya teman-teman ya. Sebelum Bang Zul merespon terkait yang telah disampaikan Ayah Kriting tadi. Bantu tap-tap layarnya dulu teman-teman, sampaikan 200k. Oke, sambil menunggu silakan dilanjutkan Bang Zulkifli. Oke, baik. Bapak tadi menyinggung bahwa Allah tidak bisa dicobai ya. Nah, sementara di situ Yesus dicobai iblis itu di padang gurun. Ya. Yesus dicobai. Bentar. Saya konfirmasi Bang Sul. Bukan begitu konteksnya. Bahwa yang dicoba itu adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan begitu nanti salah pengertian. Berarti Yesus berarti Allah yang dicobai. Oke, lanjut. Tunggu. Berarti Allah yang dicobai. Iya. Sinyalnya Pak, putus-putus. Putus-putus Bapak. Saya coba ganti dengan WiFi yang kedua. Ntar dulu. Oke, iya Pak, silakan. Saya harus WiFi kedua. Bang Andrego nih ini Bang Zul, dia mau pansos saja di sini nih. Beliau itu apa namanya? Tahu nggak Bang Zul? Dia pamer banget loh sama kita, mentang-mentang sekarang udah bisa buka kamera loh. Dia buka kamera gayanya, sambil makan kan, luar biasa ya. Tak lama kena lagi dia, nanti sakit lagi ininya. Oke, sudah baik ya. Sinyalnya Bapak ini. Pak yang ketiga dicoba Pak.
Macet. Yang kedua lebih macet soalnya daripada yang pertama. Udah bagus ya Pak ya, aman ya. Baik. Udah bisa itu Pak? Oke, boleh. Ini jauh lebih baik dari yang tadi. Bagaimana nih Bang? Apa? Aduh. Jaringan saya kurang bagus ya. Satu balok aja Pak jaringannya Pak. Saya boleh turun sebentar ya, baru naik lagi, boleh? Oke, baik. Oke Pak, silakan. Tapi naik ya Pak ya? Iya. Naik beliau. Kalau kayak begini biasanya naik. Kalau Bapak ini diskusinya juga baik. Coba naik bagus. Roh Kudus diajak Pak biar membersamai. Teman-teman semuanya, bagi yang belum follow saya, nggak usah lah di follow, nggak perlu. Jadi teman-teman, saya di sini tidak bisa besar-besar saya punya suara ya, karena Mbak Lisa punya aturan tersendiri dia. Jadi dia ada notes-nya. Jadi saya naikkan 2 saja ya. Saya naikkan ke 2. Intinya Nggak perlu dibilangkan juga Bang Zul, astagfirullahaladzim. intinya bosnya bawel ya. Bang, kalau saya yang bawel itu wajar wanita Bang. Kalau abang yang bawel ngoceh, ya Allah, itu mah kurang ajar namanya. Mbak Lisa, Gila, coba makanya naikkan kalau- yang lain. Apa? Mbak Lisa, naikkan yang lain saja. Naikkan oten yang lain lah, supaya kita tidak nganggur. Oh tadi beliau udah minta naik lagi, saya hanya belum lihat aja. Makanya baik. kalau Bang Sanrego ini mau dikasih orang dia biar dia senyap, kalau nggak dikasih orang, berisik banget dia sendiri. Gangguin orang aja cerita. Apa suara saya sudah clear? Suara saya sudah bisa clear? Bagus, Bapak. Bang Sanrego nih, pokoknya kalau pagi aku lihat dia gangguin aku, siang aku lihat dia gangguin aku, sore aku lihat dia gangguin aku, malam pun ini timbul lagi dia. Oh, ayah kritik ini Bang Laude. Kayaknya dia selalu ngikutin aku nih. Bang, bisa dibuka kameranya, Bang, supaya saya bisa. Kriting silakan buka kameranya ya, Kriting. Beliau ini teman-teman, ini udah dari 1 tahun yang lalu saya diskusi sama beliau nih. Iya. Ternyata ini Masya Allah. Oh, jadi diskusinya tidak pernah buka kamera gitu, hanya lihat Nggak profil pernah. aja. Beliau ini Oke, dulu diskusi. Beliau ini dulu diskusi. Istrinya marah-marah di belakang. Kenapa kamu? Ngapain begituan diladenin kalian semua? Waduh. Beliau juga marah. Oke, baik, siap. Pak Laude, saya sambung ya. Ya, saya sambung. Oke, baik. Tadi Pak Ayat Kriting tadi mengatakan bahwa Ayah Kriting, ayat iya, Kriting. Allah itu bisa dicobai ya, ya Pak ya. Pak Ayah, Pak Ayah, buka dulu mute-nya, buka dulu mute-nya. Iya, karena pada waktu itu bagaimana iblis mencobai Yesus di padang gurun. Maka di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan, "Inyalah engkau dari sini hai iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu." Itu perkataan itu kan Yesus mengatakan demikian. Berarti itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, karena yang dicoba di padang gurun kan tentunya itu Yesus. Dia tidak mencobai Tuhan. Kan? Kenapa kata? Ya, betul. Yang dicoba di padang gurun kan Yesus, betul? Iya, tetapi kenapa Yesus mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu? Kenapa tidak mengatakan jangan cobai aku? Iya, karena Allah tidak bisa dicoba. Betul kan? Ya, makanya Yesus mengatakan jangan kamu cobai. Maksudnya dalam perkataan itu dia mengatakan kamu apa-apaan, kamu nggak ada apa-apa gitu loh. Siap. Itu maksudnya. Baik. Saya paham. Artinya Yesus pernah dicobai
iblis di padang gurun, ya kan? Nah, sebelum saya lanjut ke data yang satu, Bapak, saya mau tanya ini. Yesus itu waktu dicobai itu masih di dalam roh Allah, itu masih bersama dengan roh Allah, betul kan? Bersama roh Allah maksudnya gimana bersama? Iya. Yang menggerakkan jasad Yesus siapa? Ya dia sendiri ya. Kalau berbicara tentang konfirmasi tentang firman itu sendiri adalah roh Allah itu sendiri. Siap. Bahwa dia sendiri. Baik. Artinya yang menggerakkan tubuh Yesus adalah Allah itu sendiri, betul? Iya, roh Allah itu sendiri. Iya, berarti bukan Yesus sendiri kan? Iya, kalau kita berbicara manusia pun di dalam diri kita pun ada rohnya. Kalau tanpa roh pun kita akan mati. Di manusia. Artinya gini, di dalam konsep maksudnya kita manusia kan pasti punya roh. Bahwa ada tubuh, jiwa dan roh. Nah, ada tubuh, jiwa dan roh. Tentunya firman yang telah menjadi manusia pasti dia punya tubuh, jiwa dan roh. Tentunya. Tetapi ada hal tertentu yang dimana ada memberikan sebuah diferensiasi antara manusia yang kita miliki dengan manusia Kristus itu berbeda. Ribet. Saya hanya tanya yang menggerakkan. Saya hanya tanya yang menggerakkan tubuh Yesus itu siapa? Roh Allah kan, betul kan? Ya, kalau dibilang roh Allah gerakan, ya pasti tentunya karena dia di dalam dirinya Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya artinya roh Allah. Sinyal jelek lagi. Iya, oke, baik. Artinya roh Allah sudah. Sinyal sudah, berarti aman. Berarti yang menggerakkan roh Allah. Oke, baik. Sekarang kita baca Yakobus. Sinyal. Nah, oke, baik. Siap. Di Yakobus 1 ayat ke-13. Oke. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Oke, di sini. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia sendiri yaitu Allah tidak mencobai siapapun. Dia sendiri Allah tidak mencobai siapapun. Oke? Kita giliran aja. Jaringannya kurang bagus dia. Kenapa ini macet? Selamat malam Bapak. Kenapa kalau Bang Zul itu yang jadi ini narasumber bagus-bagus ya tamu-tamunya? Iya, memang kan udah saya bilang menyesuaikan. Nanti kan menyesuaikan memang, Bang. Jadi kalau misalnya narasumbernya yang kayak abang juga yang naik. Sebentar, di bawah apa? Namanya berkat. Ada minta naik dia. Naikkan dia. Ini baru diskusi nih. Ini sanggup atau saya aja? Saya tidak meminta Anda dulu berbicara, Abang. Tenang. Tutup. Tenang. Nanti ini pasti dia bakal buka kamera dia. Dia bagus dia diskusi. Oke. Wih, dahsyat dia belum diminta udah buka duluan, keren ya? Ini sahabat saya ini dari dulu. Dia ngefans sama Petrus. Oke, selamat malam. Berkat. Ya. Menarik juga nih Dayak Kalimantan Mualaf. Dayak mana Kak? Ada yang mau jawab? Atau saya langsung alihkan? Nggak, nanya aja kan salah. Nanya apa namanya biografi. Tak kenal kan tak sayang. Oh gitu. Tapi ya, saya tidak mau disayang sama Bapak. Terus saya nggak ingin disayang sama Bapak. Oke Pak. Mau menanggapi terkait tema kita pada malam hari ini atau ingin bertanya kepada Pak Zulkifli? Oh, temanya Yesus tidak kuasa ya. Soalnya tadi saya ini namanya kok jadi pendeta Sanrego ya. Namanya kemarin Pendekar Tauhid. Kok diganti namanya? Pendekar Tauhid bisa. Dan juga Papa Dita juga bisa. Kok diganti Suka namanya? Bang, suka kau lah ya.
Iya, Ya. Pak, ganti namanya. Enggak apa-apa, biar bisa Kita naik ke lanjut, ya. rum ini, biar bisa naik ke rum penghujat. Kalau enggak begini. Oh iya, kalau berkat ini aman dia. Baik, Oke, lanjut, silakan. silakan Ditanggapi. Pak, menanggapi. Silakan ditanggapi dulu. Nanti siapa yang menanggapi tanggapan Anda, kita balikan ke hostnya yang bawel biar Bless, tolong nak. Dana. Bisa di mute dulu nggak? Bisa di mute dulu nggak? Atau mau kujahit tuh mulut? Oke, Pak Berkat, silakan Pak Berkat. Bentar ya, saya tutup kamar dulu, Dana. Sebelum saya yang ribut sama Sadergo nih. Bless, keluar dulu. Ya. Nah, bawa main aja. Berdandan ke cewek soalnya itu. Oke, ya Bapak tutup pintu ya. Dadah. Dadah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Agin. Jadi temanya Yesus tidak kuasa ya. Oke. Ya, Oh. lanjut Pak. Kalau kita berbicara secara kekristenan ya, kalau ini saya pengalaman dari kekristenan sih ya. Kalau kita berbicara Yesus tidak kuasa, memang sudah jelas di sana bahwa ketika Yesus lahir di dunia, ini dari lahir ya, lahir di dunia sampai dia mati di kayu salib, memang Yesus itu tidak mempunyai kuasa apa-apa, sama sekali nggak punya kuasa apa-apa. Kapan dia mempunyai kuasa? Itu dia berkuasa setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia baru berkuasa di situ. Nah, jedanya Yesus tidak berkuasa itu di saat Yesus masuk ke perumatian sampai gantung di tiang salib itu dia tidak berkuasa. Begitu. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa Yesus tidak berkuasa, ya memang tidak berkuasa pada saat itu. Tapi ketika dia sudah naik ke surga, di sana dia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Jadi jelas di sana Yesus berkuasa. Begitu. Mungkin ada tanggapan atau bagaimana? Ya. Oke, baik, siap. Bang Zulkifli lanjut. Aku siap membisukan dia. Dia di sini Oke, hanya baik, untuk Pak. menjadi Oke, suasana baik. kalau misalnya tegang, baru kita panggil dia gitu. Saya hargai Pak Berkat mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki kuasa, dan Bapak mengatakan bahwa kekuasaannya itu setelah dia bangkit. Artinya di sini kita ambil kesimpulan Bapak ya. Iya, gabut dia, Ya kasihan kan? kan dia. Saya ada ambil dua sisi. Bapak kemana? Lagi cari tempat HP nih untuk dirikan HP. Lagi ngedrop. ini mau pinjam tumbler saya nggak? Gede nih. Nah, Ya, buka dulu nanti. Baik. oke silakan bro, silakan. Aku lagi. Iya, siap. Iya, baik. Ya, Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya kuasa setelah sebelum dia dibangkitkan dari kematian. Itu satu, Pak. Nah, artinya di sini kita bisa tahu ini, kita bisa ambil dari dua sisi. Sisi yang pertama artinya gini, berarti sebelum dia masuk dan naik di kayu salib dan menjemput kematian itu, sebelum saya ke dalil-dalil Pak, saya mau tanya dulu. Artinya selama belum melakukan penyaliban itu, artinya dia bukan Tuhan Pak ya? Kalau kita berbicara dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Tapi dia Tuhan yang belum maha kuasa pada saat itu, tidak maha kuasa. Oke, baik. Pada saat itu dia Tuhan yang belum punya maha kuasa ya, karena dia belum disalib. Ketika dia memiliki kemahakuasaan setelah dia mati ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Sekarang begini Pak. Berarti yang Tuhan ini Yesus ya. Berarti yang Tuhan ini Yesus ya. Iya, dia Yesus. Iya. Berarti bukan Bapak.
Kalau di dalam ketritunggalan, Bapa, Putra, dan Yesus itu, Roh Kudus itu jelas berbeda. Oh, berbeda. Bapak ini itu Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Iya, Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan. Iya, Tuhan juga. Yang mana Tuhan ini, Pak? Yang mana ini? Tiga-tiganya itu Tuhan. Tiga. Berarti di sini, Pak, ada 3 Tuhan. Betul? Berarti di sini, Pak, ada 3 Tuhan. Bapak Ya, tadi mengatakan secara analogika. Iya. Siapa? Tunggu. Saya jelaskan pelan-pelan. Supaya kita tidak terjebak dalam situasi ya. Bapak tadi mengatakan Yesus itu belum berkuasa sekalipun dia jadi Tuhan. Karena dia akan jadi Tuhan dan memiliki kekuasaan setelah dia dibangkitkan. Artinya mati dulu ini, Pak. Ya. Betul ya, Pak? Bapak tadi mengatakan itu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa berarti selama Yesus belum disalib, berarti dia bukan Tuhan dan tidak memiliki kuasa apa-apa. Karena jelas kita katakan Tuhan ketika dia memiliki kekuasaan. Artinya sebelum dia disalib atau muncul atau bangkit dari kematian, berarti dia bukan Tuhan. Maka jelas sebelum Yesus disalib berarti dia bukan Tuhan. Artinya Yesus ini sebelum dia disalib itu siapa, Pak? Logikanya mau diperbaiki dulu, bro. Oke, logika. Baik. Logika yang mana, Pak? Jadi, logika yang sudah ada di dalam benak kamu, yang sudah ada, yang sudah tertanam itu, kamu berpikir bahwa Tuhan itu yang maha kuasa gitu. Nah, itu dia yang ada di dalam logikamu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, memang saya akui bahwa Tuhan itu maha kuasa dan semua di sini tahu jikalau dia tidak maha kuasa berarti dia bukan Tuhan. Tetapi kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia memang sang firman itu sebelum dia datang ke bumi itu dia memang sudah Tuhan, dia maha kuasa. Namun di dalam Filipi pasal 6 kalau tidak salah mengatakan dia mengosongkan dirinya. Filipi 2 pasal 5 sampai 6. Aku lupa nih komentar. Saya mau cari loh ya. Oke, sebelum Pak Berkat lanjut, kita sapa dulu. Di sini ada Pak Ardiansyah. Assalamualaikum, Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum, Burundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Tanpa dipisah. Alhamdulillah luar biasa dahsyat, sehat jiwa dan Alhamdulillah jiwa, raga, roh. Bukan roh kudus ya, roh juga sehat tuh. Amin, Allahumma amin. Lanjut dulu, ini ada Pak Berkat ini rupanya. Waduh, keren ini. Lanjut dulu Pak Zulkifli, silakan. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi bantu tap-tap layarnya. Ini sudah 200 sampai tingkatkan lagi untuk live-nya itu 300 teman-teman. Jadi 100 lagi ya. Terus tap-tap layarnya teman-teman. Ini kan udah ada 2 kali. Untuk memperkuat ininya datanya Roma 14 nomor 9 itu tadi. Dia kutip Filipi 2 5 sampai 8. Iya, tapi yang mengambil rupa wujud manusia. Enggak apa-apa, untuk penjelasanmu tadi Roma 14 nomor 9, sebab maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu memperkuat. Harus data dong. Ahlinya data ada lagi minum tuh. Ahlinya data lagi minum tuh. Ahlinya data lagi minum tuh. Udah anak-anak paling keren yang Woi, saya dipuji loh sama nomor 9. Saya dipuji loh sama Ustadz Sandrigo. Wah, keren Ustadz Sandrigo ini. Memang pujaan hati Ustadz Sandrigo ini.